Baik anak, kita lanjutkan pencatatan untuk dokumen 11. Di sini dokumen ke-11 yaitu berupa bukti kas keluar. Berarti di sini kita akan mencatat dokumen kejadian transaksi pada dokumen 11 ini pada jurnal pengeluaran kas. Itu dengan menggunakan pembayaran upah mingguan untuk buruh pabrik 3.200.000, mandor Rp600.000, satpam pabrik Rp400.000, sehingga total menjadi Rp4.200.000. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pencatatannya ke dalam jurnal pengeluaran kas, pertama lebih baik Ibu jelaskan terlebih dulu tentang biaya-biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan manufaktur kita mengenal 3 biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Di sini yang termasuk dalam biaya bahan baku yaitu semua bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari barang jadi dan dapat langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok produk. Jadi dalam usaha PSU Sementari yang termasuk ke dalam biaya bahan baku di sini adalah yaitu mentega, telur, susu, tepung, itu termasuk ke dalam biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu upah karyawan yang secara fisik berhubungan langsung dengan pembuatan produk dan biayanya dapat langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok produk. Nah, contoh yang ada sebagai dalam usaha PSU Sementari dan berdasarkan dokumen ini yang termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung di sini adalah buruh pabrik itu sebanyak 3.200.000 karena buruh pabrik itu berkaitan langsung dengan kegiatan produksi dari PSU Sementari, berarti dia masuk ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga, kelompok biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung atau BOP, yaitu semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja atau biaya-biaya lain yang terjadi di pabrik dan biaya bahan penolong serta tenaga kerja tidak langsung. Di sini ada beberapa kelompok yang berkaitan langsung dengan atau yang dapat dikatakan sebagai kelompok biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama adalah bahan penolong. Bahan penolong ialah bahan yang dipergunakan dalam pembuatan produk dan penggunaannya relatif kecil. Contoh yang termasuk dalam bahan penolong di sini misalnya adalah penggunaan plastik kemasan, kotak kemasan, itu termasuk ke dalam biaya bahan overhead pabrik. Yang kedua, yang termasuk dalam kelompok BOP ialah tenaga kerja tidak langsung, ialah gaji dan upah tenaga kerja yang secara fisik tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Contohnya di sini sesuai dengan PSU Sementari yang termasuk tenaga kerja tidak langsung adalah mandor. Ini termasuk dalam kelompok tenaga kerja tidak langsung karena tidak berkaitan langsung dengan pembuatan produk dari PSU Sementari. Kemudian yang kedua adalah satpam pabrik karena dia juga tidak berkaitan langsung dengan pembuatan produk dari PSU Sementari. Kemudian kelompok dari yang bisa dikatakan sebagai kelompok dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah biaya produksi tidak langsung lainnya. Misalnya adalah biaya penerangan pabrik, biaya pembangkit tenaga listrik, biaya pensutan mesin pabrik, biaya pensutan gedung pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin pabrik, biaya perlengkapan pabrik, dan sebagainya. Oke. Jadi kalian sudah mengetahui tentang 3 jenis biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Maka kita akan langsung melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas di mana biaya tenaga kerja langsungnya sebanyak 3.200.000 dan BOP-nya itu sebanyak 1 juta. Itu dicatat di dalam debit. Kemudian di kredit adalah kasnya berkurang sebanyak Rp4.200.000. Jurnal pengeluaran kas. Kita langsung ya isi dengan tanggal dulu. Sesuai dengan tanggal dokumen 11 adalah tanggal 8. Kemudian dengan nomor bukti adalah BKK 03. Kemudian dengan keterangan adalah pembayaran upah mingguan. Itu di sini biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp3.200.000 di debit.
sama maaf 32 jutanya, 3.200.000 ya, 3.200.000. Kemudian BOP-nya adalah 1.000.000 rupiah, kurang ya, ya. Kemudian di kredit adalah kas banknya berkurang sebanyak 4.200.000 rupiah. Oh, masih kurang lagi nolnya ibu, kurang nolnya 4.200.000 rupiah. Udah ya, oke. Ya, kalau dokumen 11 sudah kita lakukan pencatatan kepada di jurnal pengeluaran kas.